Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan admin Jawa Buana. Kali ini admin Jawa Buana akan membahas jejak dan sejarah asal-usul Kabupaten Brebes yang ada di Jawa Tengah. Kabupaten Brebes memiliki 17 kecamatan, 5 kelurahan, dan 292 desa. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Brebes yaitu Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal di sebelah timur, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap di selatan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan Jawa Barat di sebelah barat. Oke, untuk melihat jejak dan asal-usul sejarah Kabupaten Brebes selengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Asal-usul nama dan sejarah Kabupaten Brebes. Daerah Pantura, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kabupaten Brebes terletak di bagian utara, paling barat Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota Kabupaten Brebes terletak di bagian timur laut wilayah kabupaten. Kota Brebes bersebelahan dengan Kota Tegal, sehingga dapat dikatakan kedua kota ini menyatu. Mayoritas penduduk Brebes menggunakan bahasa Jawa yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yang biasa disebut sebagai bahasa Jawa Brebes. Di sisi lain, ada sebagian penduduk yang bertutur dengan bahasa Sunda, dan banyak tempat yang dinamai dengan bahasa Sunda. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada masa lalu wilayah ini merupakan bagian dari Sunda. Wilayah-wilayah yang menggunakan bahasa Sunda meliputi Kecamatan Salem, Banjarharjo, Banjarkawung, dan sebagian beberapa desa di Kecamatan Losari, Tanjung Kersana, Ketanggungan, dan Larangan. Berdasarkan naskah kuno primer Bujangga Mani yang saat ini disimpan di perpustakaan Bodleian, Oxford University, Inggris, sejak tahun 1627, batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Cipamali, sekarang disebut sebagai Kali Brebes atau Kali Pamali, yang melintasi pusat kota Brebes, dan Ciserayu yang saat ini disebut Kali Serayu di Provinsi Jawa Tengah. Naskah kuno primer Bujangga Mani merupakan naskah yang menceritakan tentang perjalanan Prabu Bujangga Mani, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16. Sebagian orang memberikan julukan Brebes sebagai kota telur asin karena dikenal sebagai penghasil telur asin terbesar di Indonesia. Sejarah Kabupaten Brebes, ada beberapa pendapat tentang asal-usul mengenai nama Brebes yang diantaranya berasal dari kata bara dan basa. Kata bara berarti hamparan tanah luas, dan tanah basah yang berarti banyak mengandung air. Kondisi lingkungan ini cocok dengan keadaan daerah Brebes yang merupakan dataran luas yang berair. Kata bara yang diucapkan bere, sedangkan basah diucapkan besah. Maka sebagai kemudahan pengucapan muncullah nama Brebes. Dalam bahasa Jawa, perkataan Brebes atau Mrebes berarti tansah metu bayuni atau selalu keluar air. Nama Brebes telah muncul sejak zaman Mataram. Kota ini berderet dengan kota-kota di tepi pantai yang lain seperti Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Pada saat itu, Brebes merupakan bagian wilayah Kabupaten Tegal. Brebes menjadi bagian Tegal pada saat Mataram berada di bawah pemerintahan Raja Amangkurat II. Sebelum menjadi raja, Amangkurat II bernama Mas
Mas Rahmat yang tidak lain merupakan putra dari Amangkurat I. Amangkurat I dikenal sebagai raja yang banyak melakukan pemberontakan karena tabiat buruknya. Ia meninggal di Banyumas pada tahun 1677 saat menuju pelariannya bersama putranya Mas Rahmat. Usai melakukan pemberontakan dengan Raden Trunajaya, Amangkurat I berwasiat agar dimakamkan di dekat gurunya di Tegal Arum, Tegal Adipati. Adipati Tegal Arya Martalaya menerima dengan baik keberadaan Mas Rahmat. Kemudian Mas Rahmat diangkat menjadi Raja Mataram dengan gelar Amangkurat II. Amangkurat II dengan kekuasaan yang lemah meminta bantuan VOC Belanda untuk melawan Trunajaya. Persekutuan Amangkurat II dengan VOC Belanda menghasilkan perjanjian, yaitu wilayah Mataram bagian pesisir Jawa atau digadaikan kepada VOC Belanda jika berhasil menumpas Trunajaya. Sebagai ganti biaya menumpas pasukan Trunajaya, akhirnya VOC Belanda berhasil menumpas Trunajaya. Pada tanggal 17 Januari tahun 1678 di Jepara diadakan pertemuan Adipati Kerajaan Mataram se-Jawa Tengah, termasuk Adipati Tegal Arya Martalaya dan Adipati Jepara Arya Martapura. Karena adanya perbedaan pendapat tentang acara penandatanganan naskah kerjasama antara Amangkurat Admiral dengan Belanda, terutama dalam menumpas pemberontakan Trunajaya dengan imbalan tanah milik Kerajaan Mataram, maka terjadilah perang tanding di antara kedua bupati tersebut. Peristiwa berdarah tersebut merupakan awal mula terjadinya Kabupaten Brebes dengan Bupati berwenang. Sehari setelah peristiwa berdarah itu, yaitu tanggal 18 Januari tahun 1678, Sri Amangkurat II yang berada di Jepara mengangkat beberapa adipati atau bupati sebagai pengganti Adipati Kabupaten Brebes yang telah menjadi kabupaten mandiri dipimpin oleh Arya Suralaya. Ia merupakan adik dari Arya Martalaya. Pengangkatan Arya Suralaya sekaligus titik mangsa atau waktu pemecahan Kadipaten Tegal menjadi dua bagian, yaitu timur tetap disebut Kadipaten Tegal dan bagian barat disebut Kadipaten Brebes. Berikut ini adalah sejarah Kabupaten Brebes. Pada zaman Kerajaan Mataram, Brebes merupakan bagian dari Kabupaten Tegal. Brebes menjadi bagian mandiri setelah terjadi perang antara Arya Martalaya dari Tegal dengan Arya Martapura dari Jepara. Arya Suralaya, adik dari Arya Martalaya, diangkat menjadi Adipati Kabupaten Brebes. Brebes dikenal sebagai kota bawang karena 25% lebih produksi nasional bawang merah diproduksi di Kabupaten Brebes. Brebes juga dikenal sebagai daerah penghasil telur asin yang besar di Indonesia. Pemirsa, informasi tadi tentang asal-usul sejarah Kabupaten Brebes mengakhiri perjumpaan kita pagi ini. Kami selaku admin Jawa Buana mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.